Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rita. Saya Jeji Arbita dari kelas 12 ingin mengerjakan tugas laporan dari proyek kebugaran jasmani PJOK. Jadi masuk ke hal yang pertama akan saya bahas adalah macam-macam gerakan yang ada di daftar latihan saya dan sudah saya lakukan, yaitu yang pertama adalah plank. Plank adalah gerakan untuk bagian perut. Terus yang gerakan yang kedua itu ada lateral raise. Lateral raise itu untuk shoulder bagian atas. Terus juga ada shoulder press. Shoulder press itu untuk shoulder juga, tapi dia perkenaannya ada otot lain, yaitu di bagian back bawah atau di bagian bawah ketiak. Terus gerakan keempatnya adalah decline push up. Decline push up Decline push up itu adalah push up yang dilakukan dengan kaki yang berada di posisi yang lebih tinggi, sehingga beban yang diberikan itu akan ditekan pada dada bagian atas. Terus ada wrist curl, itu untuk bagian forearm. Jadi fokusnya hanya di forearm, nggak ke tangan yang lain, supaya meningkatkan lingkar dari forearm. Terus ada gerakan yang keenam, itu squat. Squat untuk bagian paha, bagian kaki atas. Terus buat kaki bagian bawahnya yaitu betis, saya gerakannya ada calf raise sebagai gerakan ketujuh. Terus gerakan ke-8 saya adalah spider curls. Spider curls itu untuk bagian bicep. Terus terus untuk gerakan terakhir saya adalah tricep extension untuk bagian tricep. Terus segmen yang selanjutnya akan saya bahas adalah jadwal latihan. Untuk jadwal latihan saya tidak punya hari tertentu, namun pasti dilakukan seminggu 2 kali. Untuk di minggu kedua saya lakukan pada tanggal 14. Untuk minggu ketiga saya lakukan di tanggal 18 dan 21. Untuk minggu keempat ada di tanggal 25 dan tanggal 28. Terus untuk data yang di minggu kelimanya ini ada di tanggal 30. Terus oke, lanjut ke poin yang selanjutnya akan saya bahas adalah kendala. Untuk kendala yaitu ada, karena kan sebelumnya saya itu nge-gym ya Bu. Terus udah jalan 3 bulan tapi berhenti karena gak sempet lagi untuk nge-gym. Terus setelah vakum itu ketemu sama project ini. Terus rasanya setelah project ini saya agak kaget gitu buat ngelakuin workout lagi. Terus karena agak kaget itu, respon tubuh saya kurang baik, sehingga waktu awal project itu berat badan saya ringan banget, yaitu ada di angka 76 kilo. Ada di sini di Excel yang sudah saya kumpulkan ke ibu. Terus juga setelah sakit saya tetap ngelakuin workout, tapi mungkin karena sudah kebiasaan dari waktu saya nge-gym. Karena kan target saya waktu nge-gym itu badannya naik dan membesar untuk membentuk otot. Terus setelah ngelakuin workout badan saya naik lagi. Tapi walaupun saya ngerasa badan saya walaupun berat badan saya semakin naik, semakin besar, yaitu waktu terakhir ngecek itu ada di hari sebelum saya presentasi di depan kelas, itu ada di angka segini. Kalau nggak kelihatan, ini angkanya ada di 81,5. Berarti kira-kira kurang lebih saya naik 5,5 kilo. Nah karena saya naik badannya tapi saya tidak merasakan lebih berat, malah saya merasa badan saya lebih ringan dan lebih enak saat saya melakukan kardio. Kardionya saya itu ada dua Bu, yaitu berenang dan basket. Dan dimana waktu di dua olahraga tersebut
saya merasa lebih baik dan merasa lebih cepat dari sebelumnya. Dan terus juga untuk eh, badan saya itu rasanya lebih kencang dan rasanya lebih pede buat tampil di depan orang banyak, sehingga saya rasa 50-50 lah untuk proyek kali ini. Tidak bisa dibilang gagal dan tidak bisa dibilang sukses juga. Jadi suksesnya dapat, gagalnya dapat, karena mungkin poin utama dari Ibu Rita adalah menurunkan berat badan, tapi tujuan saya malah menaikkan berat badan. Tapi sudah konsultasi juga kemarin dengan Bu Rita. Terima kasih Bu Rita atas masukannya. Jadi saya merasa bahwa ternyata proyek yang saya lakukan tidak sia-sia, karena tujuan setiap orang untuk workout berbeda-beda. Jadi kenapa saya milih untuk melakukan 9 jenis gerakan? Karena saya rasa workout tidak akan berakhir maksimal jika hanya dilakukan fokus pada satu titik saja. Makanya saya mau ngelakuin full body workout biar seluruh tubuh saya dapat impactnya, biar seluruh tubuh saya ngerasain efek dari workout dan gak nanggung gitu hasilnya, Bu. Oke, mungkin sekian laporan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan karena sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas perhatiannya.